Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bogo, yang saya hormati pengawas TK Kecamatan Bogo, guru-guru pendidik, guru PKK Kecamatan Bogo yang sama saya hormati. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memberikan statement atau survei tentang materi modul 1.4 dan budaya positif. Kenalkan dulu, saya adalah Infi Hasan, CBP Angkatan 9 Kabupaten Gorontalo. Saat ini saya mengabdi di TK Negeri Pembina Kecamatan Bogo. Budaya positif, bicara tentang budaya positif, ini sudah kita laksanakan sebenarnya di sekolah kita masing-masing. Tetapi mengenai budaya positif, ada beberapa apa yang kita berikan keterangan di sekolah itu benar-benar salah jalan. Yang kita tahu budaya positif itu misalnya kita memberikan dua peraturan yang harus diikuti oleh murid. Oke, saya kembali ke materi budaya positif. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui kita sebagai guru. Ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hubungan, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga. Kita bicara dulu tentang disiplin positif. Apa disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan unsur pertama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah disiplin positif. Oke, tujuan disiplin positif. Ini tiba ya. Ada tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana di lingkungan sekolah kita? Apakah disiplin positif sama tujuannya seperti ini? Atau kita membuat aturan dengan mengacu pada disiplin yang keras pada anak? Apakah sudah sama seperti ini untuk menghargai mereka atau untuk mengacu kepercayaan diri mereka? Ini kembali kepada kita sebagai guru. Dan ini adalah cara mendisiplinkan murid yang terjadi pada kita. Ini sebagian besar ini terjadi. Dasar ini paling banyak di guru TK. Dipaksa dulu, nanti terbiasa. Mungkin teman-teman sudah melaksanakan ini pasti. Karena di saya, di iyo, cepat kita biasakan dia. Sini. Biar dia mereka terbiasa setiap hari seperti ini. Ayo berbaris, padahal anak ini tidak mau. Dalam pikiran kita, dipaksa dulu, nanti terbiasa. Ini salah bunda-bunda. Dipaksa dulu nanti terbiasa ini akibatnya adalah menimbulkan trauma kepada anak. Kalau mereka tidak mau lagi berbaris nanti untuk tidak baris, itu nanti akan salah pada kita menerapkan disiplin dulu nanti terbiasa. Nanti di rumah mereka menghindari hukum. Kemudian adalah motivasi menginginkan hadiah atau pujian. Ini biasanya kita mungkin orang tua dari lingkungan keluarga bisa dulu tulis dulu, tapi kita mau kasih dulu. Jadi salahnya mereka
berlian. Mereka sudah bisa melaksanakan, kita bilang hebat, kita bilang jempol untuk mereka. Itu saja tidak bisa. Kemudian motivasi perilaku menghargai diri. Ini ada di diri mereka. Mereka bisa menghargai diri mereka. Kita lanjut ke cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Yang pertama, ini yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, bagaimana cara kita meminta mereka melakukan disiplin. Kalau kita disiplinnya sesuatu tanpa harus memaksa. Yang pertama, mengajak, mendorong murid melakukan kegiatan, membuat mereka senang. Kemudian membantu murid menemukan inspirasinya. Ini biasa kita di PAUD ya. Ini sudah luar biasa. Kemarin itu di kelas saya, karena saya salah satu guru TK di situ ada guru SMP, ada guru malah mereka ingin tahu bagaimana penerapan disiplin di TK itu. Karena melihat anak-anak yang usia yang mungkin baru kita membentuk keyakinan kelas saja, mereka meresponnya luar biasa. Kemudian memberikan ruang dialog dengan murid. Ini bisa kita lakukan juga. Nilai kebaikan dan bersama. Ini masuk pada nilai kebenaran. Ini sudah masuk pada kurikulum pendidikan kita. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita temukan pada disiplin positif. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar sedikit, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Kita semua sudah dapat ini ya benar-benar sudah diterapkan di sekolah ini memang keimanan ini. Mudah-mudahan. Lanjut ke keyakinan kelas. Kemarin sebenarnya saya mau ambil keyakinan kelas ini, Ibu Risma dengan restitusi. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Bisa juga dinamakan kesepakatan kelas. Syarat pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Benda-benda beda ya. Saya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu? Bisa sharing dengan saya. Kalau sudah tahu apa itu peraturan dan apa itu keyakinan. Padahal yang kita tahu peraturan, bukan keyakinan kelas. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata dia keyakinan kelas. Mengapa? Karena peraturan itu dari guru, tanpa kita meminta kesepakatan dari anak. Kalau keyakinan kelas, kita sama-sama membuat dengan murid. Misalnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu dari guru. Dan anak-anak kita mulai membiasakan cepat buang sampah. Itu rumput angkat, buang angkat sampah. Tapi kalau anak-anak yang membuat, mereka sadar sendiri. Oh iya, di kelas harus bikin kesepakatan membuang sampah pada tempatnya. Artinya dengan kalimat positifnya menjaga kebersihan. Oke, ini adalah bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak biar tidak susah. Begitupun sama dengan visi ya. Kita tidak perlu membuat terlalu banyak visi kita atau yang seperti ini keyakinan kelas. Yang penting itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Seperti ini contohnya benda. Jangan berlari. Ini kita ubah menjadi keyakinan kelas atau menjadi kalimat yang positif. Katanya berjalan, kan diterapkan kepada anak. Kita tidak boleh mengatakan jangan berlari, tapi berjalan. Ini budaya positif ini
Apa keyakinan kelasnya ini? Terciptanya budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, menumbuhkan motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalamnya secara sadar melakukan itu pada diri murid, meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian dalam mengungkapkan gagasan, nilai-nilai kebajikan, tertanamnya nilai-nilai kebajikan yang akan menumbuhkan budi pekerti yang baik pada murid. Oke, lanjut kepada tolak ukur. Tolak ukur bagaimana kita membentuk namanya keyakinan kelas. Terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati, murid memiliki motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan paksaan dari orang lain. Murid aktif menyampaikan pendapat dan usulan pada saat proses penyusunan keyakinan. Ini seperti yang saya katakan tadi, kalau pengaturan dari kita, kalau keyakinan dibentuk sama-sama. Jadi ada siswa, dan kalau perlu kita melibatkan orang tua. Dan keyakinan kelas ini dilaksanakan dengan baik. Oke, ini dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah yang nantinya akan menjadi role model, memberi tauladan dalam melaksanakan kesepakatan budaya positif. Yang kedua, dukungan orang tua murid agar membantu menerapkan budaya positif di rumah, bukan saja di rumah, bunda, di sekolah. Apalagi sekarang kan kita sudah tahu yang lagi viral itu diberi hukuman saat tidak sholat. Nah, kalau kita bentuk ini, kita libatkan orang tua, kemungkinan tidak akan terjadi seperti itu. Guru dituntut sampai dituntut 50 juta karena menghukum anak yang tidak mau sholat. Karena peraturannya dibuat hanya dari guru tanpa membuat kesepakatan bersama siswa dan orang tua. Itulah yang terjadi, artinya orang tua protes dan menuntut guru. Ini dukungan dari murid-murid yang berkolaborasi dengan ibu guru untuk menyusun dan keyakinan. Ini saya sampaikan dulu pengajaran. Nanti kita akan lihat sama-sama keyakinan keyakinan seperti apa. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempat. Ada yang tahu kalau kita dalam keyakinan kelas? Ini kalimat positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, saja di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berikut, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini yang disebut ini adalah peraturan. Nanti dibuat keyakinan kelas dia menjadi kalimat positif. Saya tampilkan benda-benda seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menjadi keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Mari bertanggung jawab. Jadi apa yang kita nilai di situ aspeknya adalah anak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti mereka harus menghormati orang lain. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas seperti ini, jadikan dia menjadi kalimat positif. Kalau dilarang mengganggu orang lain, dan yang harus dipikirkan adalah dilarang mengganggu. Itu yang sudah jadi kebiasaan di pikirannya. Tapi kalau kita sudah menjadi kalimat menghormati orang lain, dan dari pikirannya adalah ayo hormati. Jadi tidak ada dilarang apa? Dilarang mengganggu. Coba itu mengganggu. Tapi kalau kita pakai kalimat menghormati, sudah ada dalam pikirannya menghormati. Jadi mereka selalu dalam pikiran mereka dalam menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama ya, menghormati orang lain dan komitmen waktu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, mereka menjaga kesehatan, bergantian, menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas.
atau koridor penguatan dan menjadi anak seperti ini. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk berbalas. Kalau kita melakukan aktivitas yang ada sekali, boleh merasakan. Setiap berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menimba gambar, gambar dan presentasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan memenuhi kebutuhan dasar kita. Untuk masuk ke dunia berkualitas dalam adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita, memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Artinya, sesyukur yang pertama ya, kita merasa senang dulu. Berpikirlah selalu berpikir positif, itu yang pertama. Ini 5 posisi kontrol. Ini yang terjadi pada kita. Bagaimana bunda-bunda? Apakah bunda masuk pada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kalau guru ini, guru-guru kalau bukan penghukum akan berkata patuhi aturan saya. Coba dengar dulu, itu adalah patuhi aturan saya. Berarti kita adalah penghukum. Kalau pemain merasa bersalah, diberi mengatakan masalah ini tidak berbagi. Itu adalah membuat gurunya merasa bersalah berbagi. Ini berarti kontrol guru ya. Kalau dia teman, kita ajak mereka bercerita seperti teman. Yang keempat adalah pemantau. Bagaimana guru sebagai seorang pemantau? Selalu bertanya peraturan apa atau apa yang telah kamu lakukan. Itu adalah pemantau. Yang keempat adalah manajer. Bunda-bunda, saya berharap dan saya sendiri inginnya seperti manajer. Manajer kepada anak didik kita. Manajer adalah seorang yang bisa mengetahui apa sebenarnya kemampuan anak, kemudian kita bisa mengetahui segala bentuk kebutuhan dari anak. Itu adalah sebagai manajer yang kita sekolah seperti ini. Tidak ada yang menjadi penghukum sekolah, ada benar-benar yang menjadi penghukum. Insya Allah ya, insya Allah tidak ada. Insya Allah masuk kepada restitusi. Ini restitusi. Bisa saya perlihatkan bagaimana video saya melakukan restitusi. Ini tiga sisi dari restitusi atau strategi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini dalam bentuk video. Kita langsung ke ini benar-benar saat kasus 1. Ini adalah restitusi kasus 1. Saat kegiatan pembelajaran, Azri dan Famia duduk bersebelahan. Saat guru menjelaskan, mereka berdua hanya mengobrol. Tiba-tiba Famia berkata, katanya dicubit sama Azri. Guru sudah memisahkan tempat duduk mereka, tetapi keduanya tetap saja berdua. Saya melihatkan bagaimana mereka dan bagaimana cara saya menyelesaikan kasus ini. Ini mereka berdua. Jadi misalnya ini sama-sama keras, mereka berdua tidak ada
Ini mau minta maaf, tapi yang satu tidak mau coba lihat. Yang sebelah kanan mau minta maaf, tapi yang sebelah kiri. Akhirnya besoknya anak ini supaya tidak datang ke sekolah. Saya ditelepon orang tuanya, tanya maminya titik sekolah gara-gara dicubit Aji. Dia sudah minta maaf, tapi Aji tidak mau. Dan si Aji ini benar. Katanya besok kalau dibalik ke sekolah, Tinuru tidak taman anak. Kalau dekat dengan saya mau cubit. Itu sifatnya katanya. Ini saya akan besoknya. Saya tanyakan, dia sudah merasa bersalah, dia sudah merasa bersalah karena si Fania tidak sekolah gara-gara dia. Ini sudah juga ini adalah bikin kasus ini. Oke. Angkat tangan, maju tangan ke depan. Lompat kanan, lompat kiri, maju depan, berhenti, lanjut. Angguk depan, angguk belakang, tengok kanan dan kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar-putar, berhenti. Oke, lagi? Lagi. Coba Ibu Ayu di depan. Oke. Gerakannya mudah dan ini pasti anak-anak suka. Oke, kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Rentang tangan, angkat tangan, maju tangan ke depan, lompat kanan, lompat kiri, maju depan, berhenti, angguk depan, angguk belakang, tengok kanan dan kiri, goyang kanan, goyang kiri, putar-putar, berhenti. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke. Sudah. Oke, dari barisnya ada ice breakingnya. Oke, lanjut. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sama Ibu Ningsi sebagai Mas Heri. Yang luar biasa teman-teman ya. Ningsi. Amin. Kalau tadi bicara mengenai penerapan, yang menurut saya yang banyak di sini Bu, bagaimana cara kita sebagai ibu menerapkan disiplin budaya disiplin kepada anak kita. Oke, terima kasih. Saya ulang pertanyaan, bagaimana penerapan disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah ya? Oke, bagaimana penerapannya? Sebenarnya saya sudah ulas di materi tadi. Bagaimana cara kita? Ini dukungan dari kepala sekolah, kerjasama dengan kepala sekolah, kerjasama dengan rekan sejawat, dan yang paling penting adalah dengan orang tua. Bagaimana penerapannya berkesinambungan Bunda. Jangan kita hanya terapkan di sekolah, di rumah itu tidak ada komitmen dari orang tua. Jadinya di sekolah seperti apa, di rumah jadi lain.
Jadi bagaimana penerapannya adalah yang awalnya kita konsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan sejawat, kita sosialisasikan kepada mereka bahwa di kelas kita ada keyakinan kelas seperti ini, ada disiplin seperti ini. Jadi ketika ada guru yang masuk di kelas kita, mereka sudah tahu keyakinan kelas di kelas A, di kelas A, di kelas B itu seperti ini. Kemudian yang kedua ini adalah lingkungan orang tua. Itu sudah saya katakan tadi bahwa kita perlu kerjasama dengan orang tua dan komitmen bersama dengan orang tua, dan yang paling utama adalah bagaimana dokumen muridnya. Kita berkolaborasi dengan baik dengan murid. Memang kalau di TK ya bagaimana kolaborasinya, kita bicara apa, siswa bicara apa. Tapi kalau orang paham ada perbedaan dengan siswa mau diajak bercerita, itu bagus sekali kalau kita ajak mereka untuk berkolaborasi bersama dalam membantu keyakinan. Tapi yang paling utama adalah semua pihak harus terlibat dengan satu kerjasama dan komitmen. Seperti itu Bunda Elvin. Saya tentang budaya positif. Semoga ini bisa menjadi inspirasi atau bisa kita terapkan bersama di sekolah kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah memahami materi mengenai penerapan budaya positif yang sudah dibawakan oleh pemateri, dan adapun cara menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama kita sebagai pendidik datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, membiasakan anak-anak antri untuk masuk ke dalam kelas dan juga pada saat cuci tangan. Yang ketiga, membersihkan ruangan kelas di dalam maupun di luar. Yang keempat, membiasakan anak-anak untuk bertanggung jawab, yaitu dengan cara membuang sampah pada pagi. Demikianlah jawaban kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.